Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summastawa 'alal 'arsy malakum min dunihi mi wali wala safi' afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik dan anak-anak peserta bahasa Arab Al-Qur'an ya. Kita melanjutkan masih di seputar, kalau enggak salah masih atap ya. Ya. Ah, ini dia. Huruf sambung atau kata ataf. Waw, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Nah, sekarang mungkin sudah disampaikan beberapa pertemuan dan sudah juga dicoba ada sedikit latihan. Kemudian ya memang sudah semuanya dibuat, cuma ini latihan ya, dilatih. Jadi ilmu itu memang matangnya dengan berlatih. Ya, berlatih. Itu mungkin makanya Imam Syafi'i memberikan definisi bahwa salah satu untuk dapat ilmu itu adalah tulus zaman. Nah, ya, tul itu berarti tol itu arti kan panjang, ya, tulus zaman. Ada masanya yang lama. Nah, ini pelajaran kita ini. Nah, ini. Setelah mempelajari huruf ataf yang 9 buah di atas tadi, coba kita mempraktekkan pola kalimat 1 sampai 16 pada beberapa ayat dalam surah Al-An'am. Ya, ini mungkin bawa satu ayat saja. Nah, ini nampak tulisannya ya. Nah, jadi dipraktekkan, nanti mungkin jarang bertemu huruf ataf, tapi yang jelas sapu habis mulai dari model kalimat pertama, kedua sampai 16. Nah, ini dia. Ini surat Al-An'am, ayat bisa lihat Al-Qur'an ayat 101 kalau enggak salah ya. Al-An'am 101. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ya. Yang ke-6 ya, yang ke-6 itu. Ayat 101. Iya. 100 berani 101 ya. Jadi ini kita mencobakan ibarat pisau tadi berarti 16 matanya, mata pisaunya 16 yang akan mengiris atau membedah, mencobakan melihat ayat ya dari ilmu bahasa 101, 109, 101 ayat. Ya betul. 101 ya. Baik, kita lihat apanya Al-Qur'an. Mungkin ada lupa saya mencatat apanya hurufnya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacanya? Badi'us samawati wal apa? Wal ardi. Wal ardi ya. Badi'us samawati wal ardi. Terus apa lagi? Anna ya. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim ya, wa huwa bikulli syai'in alimun ya, alimun ini ya.
Sekarang kalau melihat tulisan Arab ini ada pedoman kita tiga kategori. Pertama, bentuknya ini apakah bentuk fiil? Nah, begitu. Kalau sudah ada terjemahan sebenarnya bisa kita terkakan mengerti kita mana yang kata kerja. Jadi bentuk fiil kah atau bentuk isim kah atau kata benda atau bentuk huruf. Hanya yang tiga itu pedoman kita melihat. Bentuk isim kah, bentuk fiil kah, bentuk huruf ya. Nah, bentuk kata kerja kah, bentuk kata benda kah? Kalau huruf ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris apa? Preposisi apa itu? Kata depan apa itu? Ya, preposition. Ya, preposition ya. Kalau huruf tentu huruf alfabet jadinya. Ya, Huruf ABC. Ya. Kalau di Arab enggak, itu maka disebutkan wajah ali, waja'a limakna, gitu. Jadi begitu definisinya. Kalau mulai masuk pesantren dulu masih saya ingat al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Gitu cara undang-undangnya. Al-kalamu, awak baru masuk sekolah barulah diajar itu enggak ngerti ya, ada pokok hafal. Ya di Jawa itu udah pokok asal pesantren tarbiyah gitu tuh. Al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dihafal itu. Itu saya tahun 71 ya. Nah, al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun. Terbagi tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Itu ya. Masih ingat ya? Itu dipelajari. Yang dikatakan kalam adalah begitu. Tapi biasanya sering berolok-olok anak-anak karena bahasa Minang yang dikatakan kalam tidak berlampu katanya. Ya, padahal yang dikatakan kalam perkataan ya. Yang dikatakan kalam ialah al-kalamu wal labzul, yaitu lafaz yang tersusun murakkab. Al-kalamu wal labzul murakkabul mufid, bertersusun, ada berfaedah. Al-kalamu wal labzul murakkabul mufid bil wa'di. Itu ya. Dan disengaja, gitu. Itu definisinya itu. Nah, sekarang kita coba melihat ini. Badi, ini apa bacanya tadi? Badi'u ya. Badi'u. Sebenarnya maka berani membaca badi'u ini karena kita sudah ngerti, tapi sekarang kan lihat saja Al-Quran dulu. Tapi kalau ditanya gitu, kenapa baris-baris itu kan ada baris di depan, itu yang dhammah. Ya, kalau umumnya namanya marfu. Ya, marfu namanya. Kemudian ada baris di bawah namanya kasrah. Ada baris di atas namanya patah. Tapi kalau kajian umumnya nanti adalah marfu, sudah itu mansub, sudah itu maksur. Gitu. Ya, jadi adapun tanda mati itu berlaku bagi fiil. Kalau bagi kata benda enggak. Bagi fiil itu ada matinya. Ada tanda mati, terutama fiil mudhari, fiil amar, itu nampak matinya tuh. Kalau fiil madi jarang juga, nggak ada mati. Dia paling kalau bentuk banyak itu kelihatannya mati ya. Jadi harkat itu ada tiga alamat ya. Alamat i'rab maksudnya alamat berubah-ubah itu ada 4. Pertama di atas, di bawah, depan. Nah, itu yang mewakili saja. Baru ada matinya, sukun namanya. Nah, sekarang badi, kita lihat dulu. Kenapa kita berani membaca badi? Ainnya kok dikasih berbaris depan. Ini dia. Karena mubtada. Ya. Jadi sudah kita kenal, itu maka akhirnya nanti bisa ditulis itu apa saja kata benda yang berbaris depan atau apa saja isim yang marfu, begitu. Dengan dhammah umpama. Pertama jadi mubtada. Sudah itu apa lagi? Jadi kata benda. Jadi kata benda. Enggak, yang kata benda kenapa mesti ya apa saja fungsinya kalau dia sudah marfu, kalau mesti marfu gitu. Kata benda itu mesti marfu. Pertama menjadi mubtada. Sudah itu yang kedua menjadi khabar. Dekat-dekatkan dulu menjadi khabar. Sudah 2. Apa lagi? Fa'il. Betul. Apa lagi?
Diulang ya, bahwa kata benda itu dia berbaris depan atau dhammah saja dulu. Kalau dia berfungsi sebagai pokok kalimat, kalau berfungsi sebagai khabar, kalau berfungsi sebagai fa'il. Baru 3 baru yang bersih-bersihnya ini, yang jelas-jelas. Apalagi yang bisa diingat? Kan kita sudah belajar na'at. Bagaimana tuh Ibu Didi? Kalau na'at itu bisa nggak dia marfu? Bisa baris dhammah? Bisa kalau sama-sama dhammah. Kalau yang diikutnya itu dhammah. Gitu. Jadi yang marfu itu juga antara na'at dengan man'ut. Kalau si man'utnya itu baris depan, maka dia baris depan. Berlaku. Apalagi? 4. Kalau menjadi isim kana. Kan sudah lewat itu. Sekarang kita ini berpikir apa lagi? Berpikir menjelajahi cara berpikir apa? Apa lagi? Kalau menjadi khabar inna dan saudaranya. Ada 5. Diulang lagi ya. Kata benda itu berbaris depan. Pertama kalau dia pokok kalimat. Yang kedua menjadi khabar. Terus yang ketiga kalau yang diikutnya itu berbaris depan. Yang keempat bisa jadi fa'il. Ya boleh bertukar-tukar tempatnya. Fa'il. Yang kelima kalau dia menjadi isim kana. Yang ada satu lagi lupa kalau begitu. Kalau yang kana menjadi khabar inna. Khabar inna. Khabar inna itu wajib. Memang khabar itu bersih di depan. Tapi dia kalau khabar inna dia nggak diganggu. Jadi masuk 6. Jadi itu makanya nanti kalau kita sudah lama-lama, apa saja yang marfu, apa saja yang mansub, apa saja yang maksur, gitu. Jadi kalau di Arab sana atau di pesantren sana itu dihafalnya dulu. Isim marfu sekian, isim mansub sekian gitu. Ya. Jadi itu metodenya. Jadi kalau kita nggak begitu dalam belajar, baru diingatkan dulu, baru disimpul gitu ya. Nah, sekarang balik kita ke sini. Ini berani kita memberi baris karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Kalau ini sebagai pokok kalimat, kita harus bertanggung jawab nanti mencari sebutan, mencari predikat, menjadi khabar. Makanya begitu kita jatuhkan dia bahwa kita putuskan bahwa dia jadi mubtada, pasti ada khabar. Ya. Nah, sekarang itu sudah selesai. Betul ini jadi mubtada ini. Kemudian kita lihat dari bentuknya. Bentuknya lagi ya. Tadi kan masalah baris. Jadi ilmu baris ini di belakang-belakangnya ini, kenapa begitu barisnya kan bertukar-tukar. Itu namanya ilmu nahu. Nahu itu artinya berbagai-bagai. Bisa baris atas, bisa baris bawah. Adapun bangunannya ini, bentuknya ini, itu namanya ilmu saraf. Saraf itu artinya berputar-putar. Asal usul, ya. Apa namanya kalau apa itu bahasa Indonesia asal usul kata itu apa lupa saya namanya, dari bahasa asing juga itu diambil. Etimologi. Enggak bukan etimologi, itu kan istilah Kata dasar. enggak ada kata dasar apa, saya lupa namanya itu, tahap aja sudah lama ya. Jadi baik, sekarang badi ini kan, ini sudah dipelajari nih. Ini jelas kata benda. Apa kata benda, apa kata kerja, atau huruf? Coba diterka-terka saja dulu. Benda. Benda. Ya. Atau isim. Itu berbagi-bagi pula itu. Isim apa ini? Apakah isim masdar? Apakah bentuk isim fa'il? Apakah bentuk isim maf'ul? Atau kata benda biasa? Atau kata benda
sigat mubalaghah. Biar saya bantu sedikit. Nah, coba ayo. Sigat mubalaghah ya. Ya. Berarti sigat mubalaghah itu artinya sigat itu adalah bentuk mubalaghah yang bersangatan. Jadi ini timbangannya dengan fa'ilun, alimun, fa'ilun. Sangat artinya itu kan sami'un, sangat mendengarnya. Cuma kita cenderung menerjemahkan maha gitu. Kalau menurut asli bahasanya itu sangat namanya. Kabirun, sangat besar. Apalagi? Fakirun. Sa'idun. Ya, jadi kalau begini, ini adalah berbentuk sigat mubalaghah, berbentuk bersangatan gitu. Ya, fungsinya itu yang jadi pokok kalimat. Ya. Paham ya? Nah, kalau begitu sigat mubalaghah ini berarti ada fi'il madinya itu. Apa fi'il madinya? Bada'a. Bada'a. Cuma menentukan apakah ya bada'a, apakah nanti badu'a atau badi'a, itulah menentukan itu kita nggak bisa. Itu harus nanti belajar kepada yang 6 model itu. Pasti nggak lepas dari 6 pola gitu. Tapi yang mana ditentukan pola itu, itu mesti melihat kamus, melihat kebiasaan ya. Nah, sekarang kalau begitu bada'a, badi. Kalau bada'a itu artinya menjadikan. Itu makanya sering kita dengar bid'ah. Bid'ah itu sudah masdar. Jadi bada'a menjadikan atau menciptakan. Cuma kalau badi, apa artinya kalau badi? Sangat menjadikan. Sangat menjadikan. Itu maka sebagian orang membuatnya kalau sudah sangat dia menjadikan katanya indah. Itu kan sudah terjemah bebas. Itu makanya badi' itu berarti sangat indah kejadiannya karena sangat dia menjadikan, jadi begitu sangat serius menjadikannya ya. Kalau begitu betul. Nah, ini sudah dipelajari dari bentuk-bentuknya. Nah, huruf atap belum. Ini yang atap di sini baru. Ini samawati ini tulisannya bisa mim ini berdiri ke atas. Ini pun dibantu, tapi bisa pula ini mim disambung dengan waw, tapi di atas mim ini ada tegak begini. Saya belum dapat di dalam laptop bagaimana menulis mim di atas begini berdiri. Ya. Nah sekarang apa bacanya ini? Samawati kah, samawata kah, samawatu? Ini yang tanya ini. Samawati. Coba kenapa berani membaca samawati? Mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Kalau ini mudhafun ilaihnya, yang mana mudhafnya? Badi'un. Itu maksudnya. Jadi mudhaf itu artinya diterangkan, disandarkan. Mudhafun ilaih ini artinya tempat menyandarkan, yang menerangkan. Jadi yang menerangkan ini biasanya pakai alif lam. Jadi dia kalau alif lam jelas itu artinya ma'rifah, arif. Jadi membuat kata benda ini menjadi jelas kalau dia disambung kepada yang jelas. Tapi kalau begini saja, sangat menjadikan kan ragu umum itu. Kalau sangat menjadikan ragu kita. Tapi kalau sudah dibuat sangat menjadikan langit, berarti orang yang sangat membuat langit yang sangat indah, ya, gitu jadinya, ya mengerti ya. Jadi badi'us samawati. Kemudian ini kita lihat lagi, samawati ini kata benda kah, kata kerja kah, atau huruf? Kata benda. Kata benda. Kalau ini kata benda, dipelajari pula kata benda apa? Masdar kah, bentuk isim fa'il kah, atau memang kata benda sebagai kata benda isim zahir atau kata benda asli saja? Asli jamak. Ya, kata benda tok. Kan nggak ada kata kerjanya ini. Kalau ini kan kata benda juga tadi, tapi dia ada kata kerjanya. Ada asal usulnya. Kalau ini enggak,
Cuma kalau kita bahasa Indonesia bisa dibuat kata benda, melangit katanya kan. Bisa juga. Kalau Arab tidak bisa. Nah, sekarang kalau ini sudah kita mengerti, ini kata benda, berarti kalau ini tadi sudah disebutkan ini badi, ini kata benda juga. Ini bentuk satu, sampai ke situ pikiran kita, bentuk satukah, bentuk dua, bentuk banyak. Ini begitu juga. Bentuk satukah, bentuk dua, bentuk banyak. Halo? Banyak. Banyak. Banyak pun dibagi. Banyak laki-laki atau banyak perempuan atau banyak taksir. Perempuan. Banyak perempuan. Jadi sebenarnya langit kan dihukum saja perempuan. Dia sebenarnya tidak perempuan ya. Nah, kalau ini banyak perempuan, tentu ada tandanya. Apa tandanya? Ya, ada alif sama ta di belakang. Kalau begitu, ada alif sama ta, apa bentuk tunggalnya? Samiun. Ya, samaun atau samiun. Kalau sama bentuk duanya, kalau bentuk dua kan mudah membuatnya, apa itu? Samaun. Kalau dua? Samaani. Samaani. Kalau bentuk banyak? Samawat. Jangan dibuat pula nanti samauna. Samawat. Nah, jadi itu makanya lalu kenapa dia baris bawah? Karena dia menerangkan atau mutafun ilaih. Baru tuntas dia. Kalau badi ini pun gitu, bisa ini bentuk satu ini. Badi'un. Kalau misalnya alimun, kan sama itu. Kalau alimun satu, kalau dua alimani. Kalau banyak Alimuna. itu pun enggak, jangan. Ulama. Iya. Kalau fakirun, coba. Fakirun, fakirani. Dua banyak. Fukara. Fukara. Kalau badiun ini, badiun. Badiani. Badi. Coba. Badiun, badiani. Bid'ah. Itu masdar. Badiuna. Itu laki-laki, tapi sudah ada timbangan tadi. Badiun, sudah ada timbangan alimun, alimani, ulama. Iku membuat saja nyo, de lidah kok kelengkong saja tuh, Pak ya. Alimun, alimani, ulama. Coba badiun, badiani. Buda'a. Ya, buda'a. Zaimun, tokoh yang berani berdiri di mana? Zaimun, zaimani. Zu'ama. Zu'ama. Cuma enggak ada apa itu, tidak ada buda'a. Karena Allah saja yang badi. Selain dari Allah enggak badi. Itu maka enggak perlu dibanyakkan dia. Nah, kalau begitu ini sudah selesai. Kalau begitu, badi'us samawati. Berarti pokok kalimat ini semua ini. Ataupun bisa juga nanti menjadi khabar. Khabar dari sebelumnya. Ya, ada ayat sebelumnya. Berarti badi'us samawati pencipta. Coba Ibu lihat, Ibu Sabrina terjemahnya apa itu? Badi'us samawati. Pencipta dianya. Dianya Allah pencipta langit dan bumi. Berarti kan ada dia itu. Iya, ada dia. Berarti berarti dia dalam kurung dibuatnya ya. Allah dalam kurung, Pak. Allah dalam kurung. Itu berarti sebelumnya. Berarti ini jadi khabar dibikin. Jadi mubtada'nya tersembunyi aja. Berarti dianya Allah. Allah. Ya, pencipta langit. Berarti sangat indah penciptaannya tentang langit. Masya Allah. Iya kan? Iya. Terus ada berikut pelajaran kita. Ini wa. Coba apa bacaannya? Jadi samawati wal Wardi. Kenapa berani pula kita membaca pakai di sini? Karena diatapkan ke samawat. Naat ya. Naat berarti manutnya atau yang diikutnya mana? Samawati.
samawati ya. Ya. Berarti andai kata ini tidak pakai wow kita, ini kan karena sayang saja ini maka dikasih. Atap itu kan artinya sayang. Jadi pendek, mengapinya terbawa ya. Coba kalau enggak ada kata penghubung ini, apa? Diulang lagi, coba. Badi'us samawati. Badiul ardi. Badi'ul ardi. Ya, berarti badi'ul ardi. Berarti Allah badi'us samawat. Allah Badi'ul ardi. badi'ul ardi. Jadi badi' itu artinya sangat penciptaannya, sangat luar biasanya. Berarti sangat bid'ahnya. Itu makanya saya katakan, sudah adakah langit sebelum ada langit atau bumi sebelum ada bumi? Tidak. Itulah. Begitu kita mendalami Al-Quran. Jadi yang bid'ah itu membuat yang tidak dibuat orang. Jadi kalau begitu, kenallah kita Allah. Jadi kalau ditanya orang nanti, Anda kenal Allah? Kenal apa? Badi'us samawati. Badi'ul ardi. Dari mana Anda lihatnya? Kan bisa dilihat seperti ini, mata kepala dengan ilmu. Cobalah belajar. Baru mengerti kita, oh berarti Allah badi'us samawat, badi'ul ard. Gitu ya. Jadi ini dijadikan jadi khabar ya. Sebab kalau dibuat pulang tadi bisa, tapi ke bawah perginya. Tapi yang tepatnya kan ada ayat sebelumnya. Itu makanya kalau dalam ilmu Al-Quran kita harus belajar namanya munasabah, munasabatil ayat. Berarti ayat sebelumnya apa? Gitu ya. Ya, ada munasabahnya ya. Terus di sini wow-nya ini bertemulah pelajaran kita nih, wow atap. Ini jelas atapnya nih. Jelas ya, badi'us samawati wal ard. Jadi sangat indah sekali penciptaan langit, sangat indah sekali penciptaan bumi. Siapa yang sangat menciptakannya itu? Allah. Kan bisa kita kenal itu. Begitu pengenalannya. Jadi jangan dikatakan bagaimana ya pakai apa panjang dia apa besar. Jangan gitu. Makanya pengenalan Allah bukan seperti mengenal alam. Bukan seperti mengenal alam. Itu yang diajarkan oleh para nabi atau rasul kepada manusia. Wa'bud, sembahlah Allah. Laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan. Dari badi ini ngerti kita. Badi'us samawat wal ardi. Terus ini lagi. Apa kalau ardi dibahas coba. Kalau ardi ini kata benda kah atau kata kerja kah atau huruf? Kata benda. Kata benda. Kalau kata bendanya ini kata benda isim fa'il kah, isim maf'ul kah, masdar kah, atau sigat mubalaghah kah, atau apa ini? Sigat mubalaghah. Hah? Yang asli. Yang asli. Ya, berarti dia asli kata bendanya. Kan nggak ada kata kerjanya. Cuma kita bisa dibuat kata kerja, membumikan katanya kan bisa. Membumikan, tapi sebenarnya aslinya yang ada bumi ya. Nah ini jadi kalau begitu baru pindah ke sini. Begitu waktu membaca Quran itu begitu ya. Badi'us samawati. Tertegun kita. Badi'u ini sigat mubalaghah. Berarti ini khabar, berarti ada sebelumnya Allah. Badi'us samawat. Kalau ingin belajar bagaimana badi'nya seluruh langit, cobalah buka segala peralatan untuk menjelajahinya. Bagaimana apa kandungan langit, benda-benda langit, bagaimana hubungannya. Itu baru bertemu orang, ada gravitasi, ada begini. Itu kan setelah dipelajari, kan nggak dia yang buat, kita kan diberi alat tuh. Baru kita paham, kalau begini, kenapa begini terjadi? Bagi orang yang nggak mau berpikir, sudahlah, itu nggak makanan kita, sudah memang begitu. Itu namanya menutup diri. Nggak mau apa. Sebenarnya gunanya maka dipikir itu supaya kita kagum, tunduk. Ya. Anna lagi. Coba bahas Anna. Silakan. Anna.
Siapa yang bisa kenal anna ini? Yakunu anna yakunu lahu waladun. Jadi ini biar dipotong dulu ya. Jadi ini tidaklah maksudnya seperti saudara apa itu? Saudara inna. Inna. Kan ada belajar kita inna, anna, ka'anna, lakinna. Berarti ini belum dipelajari. Huruf-huruf yang mirip. Huruf-huruf yang punya makna tapi belum dipelajari. Anna. Nah, ini searti dengan kaifa, betapa. Jadi kalau anna yang sebenarnya kan bahwa sesungguhnya. Kalau ini enggak. Nah, ini ada betapa. Jadi itu makanya begitu rumit, begitu hebatnya pencipta langit dan bumi dibuatkan Allah. Nah, kok ada orang menyamakan Allah punya anak? Ke situ jadinya perginya. Ya, jadi ini pre-memori aja ya, nanti dipelajari pada huruf-huruf bermakna. Coba ini lagi, ini wajib tahu. Yakunu. Mudhari. Fi'il huruf. Mudhari. Ya, bentuknya bentuk fi'il mudhari. Karena kata khusus Bentuk karena fi'il mudhari, tapi dia tidak fi'il sebenarnya. kata Dia khusus bentuknya hampir bisa dipakai semua. Bentuk fi'il madinya ada, bentuk fi'il mudhari'nya ada, bentuk isim fa'ilnya ada, bentuk isim maf'ulnya ada, bentuk fi'il amarnya ada. Tapi dia tidaklah fi'il seperti fi'il. Kalau fi'il kan ada fa'il. Kalau ini bukan itu. Asal ada kana dan saudaranya, berarti di belakangnya itu ada susunan subjek predikat. Itu maka disebut dia amil nawasih. Ya. Kana wa akhawatuha, ya. Kana dan saudaranya. Sekarang kita cari. Kalau begini yakunu, tentu dicari dulu mana subjeknya, mana pokok kalimatnya ini. Lahu. Kalau lahu nggak mungkin, karena kalau pokok kalimat jar majrur tentu nggak mungkin. hum. Ya kalau hum di sini tentu maunya dipakai yakunu, yakununa. Waladun. Itunya. Itunya waladun. Ini boleh pakai tanwin. Kenapa dia? Begitu caranya kita. Jadi itu makanya sering saya katakan, saya lihat orang main catur lamun manjaan anak catur itu. La panik lo menunggu. Jadi saya katakan membaca huruf Arab gundul kok itu pulo. Kalau misalnya ko dibuat waladun ko jadi mulai curiga. Kalau kita buat di sini yakunu huwa, nanti kemana fungsi waladun? Sama main catur itu lamo apa lupa pikir untuk sebelum pandai. Kalau lah pandai lah kancang. Nah, jadi kata Pak Abred adalah waladun sebagai apa? Pokok kalimat. Sebagai pokok kalimat atau populernya disebut isim kana namanya. Kana. Apa namanya? Isim kana. Paham ya? Pak Tomila mau manonya ini gari-garinya tuh. Serius Ya. Memang orang teknik kok pikir-pikir. Jadi kalau aslinya bana di siko ya, kalau aslinya anna yakunu waladlah, itu sebenarnya. Anna yakunu waladun lahu. Itu makanya anna ini artinya bukan akan sesungguhnya. Kok bisa ya? Kok betapa ada baginya Allah seorang anak? Kalau dilihatlah dia sangat indah sekali menjadikan langit. Kok sampai manusia di muka bumi ini kok mengatakan Allah punya anak? Ya. Nah, jadi ini maksudnya di sini. Jadi anna yakunu lahu walad. Jadi lahu ini kabarnya. Kabarnya jar majrur. Ya. Coba Ibu terjemahkan sampai sini, Bu. Sampai terjemahkan anna yakunu lahu walad. Itu coba lihat terjemahnya. Anna yakunu lahu waladun. Bagaimana lahu mungkin? saja ya, lahu. Lahu apa walahu?
Walahu. Walahu. Pakai wa ya. Iya Pak, di sini. Ya, walau. Anna yakunu lahu waladun. Sebentar. Ayat berapa tadi? Ayat 101. Enggak ada lahunya. Anna yakunu lahu. Waladun. Waladun itu dari dua. Kan itu. Anna yakunu lahu waladun. Iya, lahu di wa-nya di waladun, waladun. Itu aslinya itu, asli itu. Bukan wa ataf itu ya. Coba terjemahnya itu saja. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Gitu. Dianya Allah. Jadi ini bagaimana mungkin ini kan anna ini dipakainya itu. Bagaimana mungkin? Kalau lurus-lurus bagaimana mungkin ada khusus baginya Allah, gitu. Bagaimana mungkin baginya Allah seorang anak? Bagaimana mungkin Allah mempunyai seorang anak? Ya, mempunyai. Bagaimana dia mempunyai anak, sedangkan dia menjadikan langit yang begitu unik, bisa. Lalu anak kok mesti ada dia pula punya? Ya, tapi ingat ya, jangan dituduhkan ke golongan, nanti marah orang. Terus di sini berarti ini apanya nih, isim kana ini khabar. Terus ada waw di sini. Ada waw. Inilah yang Ustadz katakan. Apakah waw atap ini atau waw mana? Coba. Walam. Ini yang ragu kita. Ya, sedangkan ustadznya ragu, apalagi muridnya katanya nanti ya. Walam takullahu sohibatun. Coba Ibu terjemahkan, Bu. Walam takullahu itu, Pak? Ya, mulai dari bagaimana mungkin. Coba mulai. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Padahal Artinya. Berarti sudah jelas itu tidak waw atap. Bukan waw atap. Jadi, itu makanya ada dokter wow. Berarti ada keterangannya. Di tulisannya, jadi siapa yang pakai dan, berarti keliru. Jadi kadang-kadang terpikir oleh saya, begitu Allah berfirman dibacakan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad disuruh dituliskan sahabat. Gitu ya. Jadi itu makanya lebih baik kita membaca Al-Quran sudah dibaca seperti kita ini kan bertingkat-tingkat ini. Pertama membaca dulu, sudah pandai baca baru mulai belajar ke kawaid. Sudah belajar kawaid baru mantik balaghah. Begitu apanya jenjangnya. Jadi jangan dipadakan, sudah baca lah, pandailah, pahala sekian. Itu namanya kelompok awam. Kita enggak lagi, mesti belajar, tapi jangan sombong. Jadi di sini padahal ya. Jadi ini namanya wow hal. Ya, wow hal. Jadi belajar pula kita, apa pula wow hal itu. Kan gitu. Tapi itu nanti. Jadi ini berarti ini tidak sama seperti wow ini. Ya. Ditukar aja warnanya. Tidak, berarti dia tidak wow apa? Bukan wow atap. Ini lagi lam. Lu sudah belajar dulu lam. Apa itu lam? Huruf jazam. Huruf jazam. Ya, menidakkan nafi juga tapi jazam ya. Jazam itu artinya mematikan harkat akhir fi'il mudhari kalau dia bentuk tunggal. Ada yang menghilangkan nunnya, ada yang menghilangkan huruf penyakit. Itu caranya kalau ada huruf ilat. Maka dibaca di sini apa? Lam takun. Mati dia. Kenapa dibaca mati lam takun? Jawabnya karena ada lam. Kalau begini takun, ini perlu juga kita tahu. Kalau ini kan yakun. Kalau ini takun. Kalau takun seperti ini, coba siapa yang bisa menceritakan kenapa tidak seperti ini dikasih wawnya takun, aturannya pakai waw? Bisa nggak?
Coba Ibu Didi bercerita dulu. Bagaimana? Karena Yang dia jadi Amar, Pak. Seperti Amar. Ya bagaimana? Kenapa hilang wow-nya? Kalau sini kan ada. Kalau sini kok hilang wow-nya? Aturannya kan lam takun gitu. Nah, jawabnya begini. Karena ini sudah dimatikan karena pengaruh lam, maka kan terbawa wow itu. Lam takun. Jadi itu namanya untuk pemborosan, maka dihapuskan saja dia. Jadi lam takun. Kalau dia misalnya masih hidup, nggak apa-apa. Nggak ada lam takunu. Itu. Tapi karena dia sudah mati, berarti ya aslinya sebenarnya dia takwunu itu. Jadi akhirnya menjadi takun. Nah, apa yang dicari lagi sini? Ayo berlomba. Lam takun. Mana muftadanya? Sohibatun. Itu adalah kancang. Itu. Jadi ini hampir serupa dengan ini kan? Cuma ini kabarnya adalah ini. Ini dia kabarnya itu. Karena baris 2 agak payah, mundur dia sedikit. Gitu. Begitu. Jadi itulah penyakitnya, nampaknya digeser dulu ya, sedikit. Gitu. Sohibatun. Kalau ini kan khabarnya muftadanya dari yakun waladun. Waladun. Kalau ini khabar dari takun, kalau muftada dari takun atau isim kananya ini sahibatun. Sesuaikah antara takun dengan sahibatun, muftada khabar dengan muftadanya? Karena ini takun bentuk muannas juga. Kalau enggak ada sahibah ini kan dia hiya ini. Kalau ini kalau nggak ada waladun kan huwa. Sesuai. Jadi lam takun sahibatun lah. Lah tuh. Jadi kalau aslinya dibuat menurut susunan kita yang sederhana, lam takun sahibatun lahu. Tutup. Lam ya. Sahibah ini sahibah. Kalau walad kan kata benda asli, sebenarnya ini waladan ini masdar. Kalau walada itu arti melahirkan, beranak. Terus kalau sahibah bentuk apa ini? Bentuk isim juga ya. Isim apa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu. Sahibah. Sahibah. Ya? Isim fa'il. Ya, bagus. Isim fa'ilnya 1, 2, 3 banyak. Satu. Coba kalau banyaknya apa ini? Banyaknya. Sahibah. Sahibati. Larinya ke banyak. Larinya banyak laki-laki atau banyak perempuan? Perempuan. Berarti dikasih seperti ini alif ta. Sahibat. Nah, betul. Jadi begitu, makanya kalau diartikan bagaimana ada baginya Allah seorang anak, padahal tidak ada baginya Allah istri. Allah punya istri? Tidak. Nah, jadi tidak punya istri. Jadi cuma ada orang yang menjawab, saya tanya juga, kenapa kamu katakan Tuhan punya anak? Itu maksudnya bukan anak secara biologis, Pak. Kalau yang biologis itu ada istrinya, ini enggak. Katanya, bagaimana? Enggak, saya bilang, ya sayangnya seperti bapak ke anak. Gitu makanya dikatakan dia bapak katanya. Gitu pula, ya begitulah saya bilang. Jadi itu pun kalau dalam ajaran Rasul enggak boleh. Tapi kalau dia boleh katanya. Kan kita sayang seperti bapak sayang kepada anak. Itu pun tidak boleh. Jadi begitu diajarkan oleh Rasul. Makanya disebut lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tapi itu enggak perlu dipertengkarkan. Coba kita hanya menjelaskan ya. Terus jadi begitu, padahal tidak ada baginya sahibah. Sahibah ini berarti sahabat perempuan. Satu. Terus ini lagi. Wa khalaqa. Wow-nya ini wow apa ini kira-kira? Ataf ini.
Ini waw atap, tapi diatapkan kemana? Oh, Kembali. ke badi'u. Ya, bisa ke badi'u ataupun sebelumnya. Ini kan memperkenalkan ini, memperkenalkan Allah. Makanya kalau ditanya, enggak apa-apa kita ulang-ulang, apakah sudah kenal kita Allah? Sudah. Sejak kapan kenalnya? Ya sejak saya waras lah. Kalau enggak waras saya memang enggak kenal. Ya, jadi ini yang dipertajam ya. Wa khalaq. Apa bacaannya nih? Wa khalaqa. Khalaqa berarti fi'il madi. Kalau ini fi'il madi, tentu cari fa'il. Mana fa'il? Tersembunyi huwa. Ya, tersembunyi huwa. Kalau sudah ini tersembunyi huwa, ini dibaca kulla, kulli, kullu. Kula. Kulla. Dibaca kulla. Walaupun tidak ada tasdidnya, kadang-kadang makanya dibantu tasdid. Mungkin orang ragu ya. Maka dipakailah kulla karena dia jadi maf'ul pelengkap dengan. Ini dibaca syai'in, syai'an, syai'un. Syai'in. Dibaca syai'in. Ya, dia adalah menerangkan atau mudhafun ilaih dari Kula. kulla. Apa terjemahnya kalau gitu? Wa khalaqa kulla syai'in. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan dia Allah menjadikan dianya Allah akan segala, nggak ada yang tinggal lagi tuh. Ya, akan segala sesuatu. Akan segala sesuatu dia yang telah menjadikan. Ya. Satu pun nggak ada yang tercicir, yang tercecer, yang apa? Pokoknya seluruh alam yang dikatakan alam apa? Selain dari Allah. Selain dari Allah berarti dia yang menjadikan. Baru di sini diulang lagi. Wow-nya ini ada lagi wow. Wow apa pula ini ya? Itu makanya saya katakan mempelajari wow ini waktu saya penutup agak lama kita baru paham. Itu pun kadang-kadang masih ragu. Apakah wow istinab, apakah wow permulaan, apakah wow atap. Kalau antara wow hal ini agak jelas bedanya. Wow kasam jelas. Nah, jadi ini mungkin wow permulaan lagi ya. Wa huwa, ini huwa jadi apa? Ada. Ada pokok 5. Mana khabar? Syai'in alim. Semuanya. Syai'in alim. Apa juga ya tertipu juga. Coba cepat. Mana kalau huwa pokok kalimat, mana khabar? Semuanya. Likulli syai'in. Salah baru tuh. Alimun. Syai'un alimun. Alimun. Iya, alimun saja. Oh, iya. Alimun saja. Jadi ini khabarnya. Jadi ini mubtada. Adapun ini mendukung ke sini saja ini. Wa huwa bikulli syai'in. Masih ke sini perginya itu. Baru alimun. Ya. Alimun inilah yang menjadi khabar. Apa juga ya? Mundur juga dia sedikit kalau apa ini. Enggak mau lompat dia. Jadi alimun ya. Ya karena ada tanda berhenti tadi cocok. Enter dulu tuh. Enter Ya, dulu. kalau- Angkut tuh karena- enter. Enter. Kalau di enter lah ke muka dia. Enggak enter di situ. Ya itu kan apa? Karena apa huruf ada Geser, huruf. geser. 101 tuh geser. Iya Huruf A. karena ada huruf itu. Iya, huruf tuh digeser. Ya geser buyar pula sudahlah gitu. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Jadi alimun ini menjadi khabar daripada wa. Dan dia Allah Maka kami
dengan segala sesuatu, kan dia menjadikan segala sesuatu. Dengan segala sesuatu itu alimun. Alimun bentuk sigat apa sama ini? Sigat mubalaghah. Ya, sangat mengetahui. Kalau alimun satu, kalau banyak apa? Alimuna. Ya kacau ya berdua. Ulama. 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 Itu makanya orang kalau sudah sampai ilmunya mengerti dia Allah, berarti dia yahsya. Yahsya itu takut. Itu maka disebutkan dalam Al-Quran, innama yahsya, innama yahsya min ibadihi, Ulama. orang yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Jadi kalau ulama itu sudah, tapi ya jangan ulama merek-merek saja ya, betul-betul ulama alim lah ya. Yakhsha. Nah, jadi kalau begitu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah dengan segala sesuatu alim. Maksud alimnya itu jangan macam-macam kerja kamu di muka bumi ya. Bagaimana prinsip-prinsip pendapat-pendapat tentang Allah dan sebagainya, atau mencari Tuhan. Itu makanya orang dibuat orang buku mencari Tuhan. Ya, mudah sebenarnya mencari Tuhan. Pokoknya lah ya doa kawa mudah, tapi kalau nggak doakan, dan nggak ada kewajiban. Jadi ini dia pelajaran kita di sini. Berarti ada ayat sebelumnya keterangannya di Allah badi'us samawati, Allah badi'ul ardi. Jadi pengertiannya, belajarlah kamu sehingga kamu mengerti siapa sebenarnya Allah. Gitu. Itu isinya. Jangan sampai ada kamu buat yang macam-macam. Dia yang punya anak lah, yang kecuali mungkin tapi itu kan lain-lain ya. Terus ini disebutkan malah di penekanannya telah menjadikan dia segala sesuatu. Terus dikunci lagi. Dan dia dengan segala sesuatu sangat tahu. Sebenarnya ayat ini seperti ini, 101 ini, yang tujuannya apa sebenarnya maka disampaikan begini kepada manusia? Jangan katakan Allah punya anak. Enggak, itu kan apa saja, embel-embel saja. Yang tujuannya supaya dikatakan seperti ini apa sebenarnya? Allah Termasuk- itu, Hah? Allah itulah yang mengatakannya. Ya, jangan pakai itu. Iya, yang isinya apa sebenarnya, yang inti dari ayat ini, misalnya kan jangan kamu katakan beranak, dia pencipta langit, dia segalanya, dia atas pokoknya segala sesuatu. Yang isi, yang intinya apa sebenarnya maka disampaikan oleh Rasul itu kepada kita. Allah Uhad. Ya, Sadar. ya, supaya kita betul-betul jadi hambanya. Kita sadar. Iya kan? Supaya betul-betul jadi hambanya. Kalau sudah jadi hambanya, berarti semuanya, itu makanya kalau sudah betul-betul jadi hambanya, bertauhid atau yakin kepada dia, menjadi budaknya, maka keluarlah pelajaran kita di pola 26 itu. Contoh, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Berarti kalau sudah betul-betul jadi hamba Allah, semuanya baik semuanya. Gitu. Jadi selama dia hidup itu baik semuanya. Itu jadinya. Itu tujuannya, maka jangan ada salah kaprah memahami tentang Allah. Ya. Jadi perlu belajar terus. Jadi perasaan itu ada terus. Makanya kapankah kita bisa lepas dari kekuasaan Allah? Itu kan teori-teori itu. Kapan kita lepas dari kekuasaan Allah? Tidak ada. Nggak ada. Cuma kan hanya dijawab saja. Tapi dalam kenyataan hidup hari-hari kan kita melepaskan diri. Itulah. Jadi makanya ini tujuan ayat ini. Jadi sehingga keluarlah perilaku, itu yang disebut syariat itu. Ya, berdagang, memimpin,
makan, minum, berjalan, sadar terus menjadi hamba Allah. Ya, itu idealis. Sedikit lagi, habis waktu belum? Masih ada? Masih Ada banyak. pertanyaan Pak, ada pertanyaan Pak. Apa Bu Didi? Itu yang wow hal tadi Ustaz. Ya. Wow hal tadi. Nah, wow hal tadi kan kalau kita menengok ada yang dulu dengan kun itu kan memakai kana. Nah, apakah wow tadi itu ragu kita karena diatapkan kepada jumlah? Diatapkan kepada jumlah. Yang mana wow? Ya, yang wow nomor 2 tadi kan wow hal. Yang wow nomor 2. Ini Tadi rasanya kita karena jadikan wow atap karena diatapkan pada jumlah. Karena ada yang kunu dan ada takun. Ada kanai Ustaz. Bukan. Kalau wow hal itu biasanya jumlah mubtada khabar di belakangnya. Itu belum belajar kita. Wow hal nanti cobalah nanti dipelajari Coba kita begini-begini aja dulu, nanti akan belajar kita. Saya pun sendiri berat juga mau membedakan mana yang wow hal. Dilihat pun buku kadang-kadang dalam teori iya, tapi kalau bertemu dari ayat nanti payah juga kita. Jadi terpaksa dirujuk-rujuk. Jadi kan kalau ini kan apa itu? Isinya kan begini. Sadarlah hai manusia, jangan kamu buat-buat imajinasi kamu atau yang mungkin merasa dekat dengan Allah begini macam-macam, sehingga dicontohkanlah bahwa penciptaan langit yang lebih besar dari manusia, penciptaan bumi yang lebih besar dari manusia itu seunik-uniknya dia yang membuat, tidak ada seperti itu. Kok bisa kamu katakan kamu sebagai anak Tuhan? Nah, itu makanya dia pakai hal. Diulang lagi, dia sudah menjadi kesemuanya dan dia apa? Jadi isinya supaya manusia itu mengerti. Itu makanya disebutkan datanglah Muhammad. Kalau dulu sejarahnya di Makkah itu kan nggak termakan oleh orang Makkah itu, kecuali Abu Bakar Siddiq, itu cepat dia nangkap. Yang lain enggak, karena sudah ditanamkan oleh para leluhurnya bahwa yang Tuhan itu adalah memang iya ada, tapi digambarkan Lata, Manata. Jadi itu makanya dibuat seperti itu ya. Jadi itu makanya disebutkan. Jadi ini nanti belajar apa ini? Belajar wow hal. Jadi sekarang yang wow atap yang jelas-jelas lah ini pun ragu kita nih. Wow istinab mungkin ini, wow ibtidak permulaan. Ya. Jadi wow ini banyak sekali, itu makanya saya ingin juga kenapa sampai ada menarik, mungkin salah satu latar belakang apa pertimbangan dokter yang menulis huruf wow itu mungkin karena itu ya. Agak banyak ya. Ya Bu ya. Sekarang begini. Kalau yang ayat 101 surat Al-An'am ini, yang penekanannya apa itu sebenarnya? Coba berlomba kita menangkapnya. Apa sebenarnya pemahaman yang disuruh sini? Menjadi hamba Allah. Ya, tapi yang intinya apa sebenarnya? Yang selain hamba Allah. Itu kan sudah terakhir. Mesti kita belajar, mesti kita mengkaji sehingga kita betul-betul kenal Allah. Jadi kalau cukup misalnya, sudah saya beriman, itu umum itu. Jadi kalau sudah nanti kita betul kenal Allah, jadi sehingga tidak ada kita samakan dengan apapun dia, sehingga itu pun sudah melekat dalam diri kita, itu baru jadi hamba Allah. Tapi itu intinya ini. Ini kan karena ada penyimpangan ini. Ya, penyimpangannya apa di sini? Dia menganggap Allah punya anak. Iya, ada punya anak. Jadi di dunia ini ya, kalau kita lihat kan banyak orang mencari Tuhan, mencari Allah gitu. Jadi ada yang mengatakan ada yang sangat begini, ada yang begini, ada begini. Ya wajar-wajar saja itu karena enggak dilihat apa? Wahyu. Kalau dilihat wahyu dari langit, yaitu yang mungkin agak terpelihara juga. Tapi kalau enggak, itu yang sering macam-macam. Yang di atas sana, yang begini macam itu ya. Ya ini isinya. Terus kita pindah ke bawah. Coba uraikan bentuk dan jabatan kata pada ayat ini. Sudah dicoba.
Nah, ini jadi khabar tadi ya, badius samawat. Ah, ini dia. Badi. Nah, berarti ini yang diuraikan tadi itu. Nah, berasal dari bada'a, yabda'u, bud'an atau badi', mabdu', ibda'. Ah. Ini tadi artinya mengadakan sesuatu yang baru, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Jika kata badi artinya sangat, mengadakan yang sebelumnya belum pernah ada atau diadakan oleh siapapun kecuali yang diadakan oleh Allah. Nah, sebab itu kata badi ini juga disebut sebagai nama Allah yang sangat mengadakan sesuatu. Al-badi' ya, belum pernah ada sebagai contoh. Belum ada contohnya. Kalau kita ini membuat kira-kira membuat yang sudah ada atau yang belum? Membuat yang sudah ada. Misalnya apa yang kita buat pasti ada kita contoh. Kalau dia enggak, itu makanya alam ini, penciptaan alam ini, pengadaannya ini seperti ini, atau kita manusia ini sebenarnya bid'ah. Coba macam kita ini, kepala ke atas, mata di sini, hidung sini, telinga sini. Lihat pula misalnya yang mirip-mirip seperti kucing, mata sini pula. Lihat pula ular, lihat pula yang kepinding. Mirip-mirip, tapi nanti konstruksinya beda-beda itu. Kenapa itu terjadi? Ini dia. Marilah kita berpikir sebagai makhluk yang berpikir. Kita kan makhluk yang berpikir ini. Tapi sayang yang banyak kita gunakan pikir apa, Pak Bet? Ini maaf saja, jangan dituduh ke orang. Yang sering kita pakai berpikir apa? Untuk nafsu. Ya, untuk nafsu. Ya, untuk kebutuhan hari-hari. Itu nggak salah juga. Jadi berpikir untuk sampai pemikirannya itu kepada Maha Pencipta, itu nggak mau orang. Ya. Dan yang makhluk yang cerdas, kita makhluk cerdas ini, ya, supaya mengakui bahwa semuanya yang ada ini adalah alam. Alam itu artinya bahan kajian. Alam itu maka serumpun dengan ilmu. Ya, alam adalah bahan kajian untuk ilmu. Kecuali Allah. Allah tidak alam. Allah bukan alam. Dan adanya Allah juga berbeda dengan adanya alam. Coba bagaimana benda adanya? Kita kan benda ini, alam. Kalau ada alam berbeda dengan ada Allah. Ini mengaji dulu ya. Apa bedanya ada Allah dengan ada kita? Allah adanya tidak berawal, tidak berakhir. Kalau kita ada awal, ada akhirnya. Ada awal, ada akhir ya. Kita awal kita apa? Lahir. Lahir. Lahir bagaimana itu? Itu kan ada yang nggak lahir. Ayo ibu-ibu, ibu Didi atau bapak-bapak, ada alam bagaimana? Kalau alam diciptakan dari yang ada, dari yang ada. Yang sudah ada dan yang tidak ada. Kalau Allah itu ini sudah kuliah pemikiran ini ya, sudah pemikiran dalam Islam. Jadi kalau alam, dia sebenarnya itulah. Alam ini berasal dari yang tidak ada atau memang sudah ada? Ada. Yang sudah ada. Ya kalau begitu sudah ada, kapan adanya? Ada nak sarto dintak aku do ya, panjang aja ya. Tak makan aja. Tak makan kaji kedo ya. Itu makanya ada namanya kaji orang tasawuf, ada namanya ain sabitah, ada ain khurujiyah. Jadi yang menjelma ini adalah hanyalah pantulan keberadaan Allah. Jadi Allah tidaklah alam. Itu mau main camin yo. Yang persoalan sekarang karena kita cepat membatal-batalkan orang aja itu sebenarnya isinya berusaha orang mengerti gitu sebenarnya. Ya, jadi semuanya menuju bagaimana supaya pandai, ini cuma berkelahi aja kerjanya. Nah itu jadi kalau begitu beda adanya Allah dengan adanya alam. Jadi ada alam itu bukan berasal dari tidak,
tapi dia berubah-ubah. Cuma adanya itu kapan? Itu maka kalau guru saya dulu, jadi keberadaan alam bagaimana, Profesor? Saya bilang, ya beriring dengan keadaan Allah. Keadaan Allah bagaimana? Ya tidak berawal, tidak berakhir. Jadi kalau belakangan baru ada kan aneh itu katanya. Allah sedangkan Allah tidak ada awalnya katanya. Ya, jadi itu namanya den dak sarto den kaji takah tu ya panjang denya ya. Jangan panjang. Kalau panjang buka masuk ke kerangkeng kunci selai. Ya, jadi membuat manusia itu berprinsip, membuat manusia itu baik, menjadi hamba Allah kan karena ada ilmu ya. Terus ditutup ya. Alam dibuat oleh Allah, tidak ada mencontoh kepada yang lain sebelumnya, baik dari makhluk yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Mulai dari bahan materi, susunannya yang juga berbeda-beda, serta cara hidupnya juga berbeda-beda, kemampuannya atau tenaganya juga berbeda, sudah ada ukuran atau ketentuannya. Begitu badi'nya Allah. Jika di bawah hukum syariat, kata bid'ah berarti membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasul. Yang tidak dibuat oleh Rasul ya, Rasul Allah. Terutama mengenai ibadah. Tapi kalau nanti begini, macam kita inilah ngaji virtual. Bid'ahkah ini? Bid'ah tidak pernah dicontohkan Nabi. Ya enggak lah, kan berarti mengaji juga. Yang bid'ah itu yang enggak ada, gitu. Jadi jangan nanti ini Rasulullah itu mengaji pakai halakah, duduk keliling. Kalau dari begini bid'ah ini pendek napa nama. Dan bid'ah aku memang enggak ada pernah dibuat mode itu dong. Kalau ini kan mengaji berhadapan itu ada, berhadapan jauh bisa ya sama juga. Bid'ah yang baik, Ya. Itu jangan pula bid'ah yang baik. Itu mah kata orang bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Jadi ribut deh itu panjang. So, kalau yang asli bid'ah itu yang saya sebutkan. Apakah sudah pernah ada alam sebelum ada alam? Itu modelnya. Memang enggak ada. Apakah sudah ada manusia sebelum ada manusia? Itu makanya kita ini adalah dibuat Allah sebagai badiul insan. Dengan demikian Allah kita sembah, Allah yang kita sembah atau yang diibadahi, ditaati, dikagumi, dan memperbudakkan diri hanya kepadanya. Karena alam ini termasuk kita telah dibadinya yang tidak ada dapat membuat seperti itu. Disebut telah kita pahami begitu badinya, maka keluar dari mulut atau lubuk hati manusia ucapan Allahu Akbar. Gitu. Jadi Allah Akbar itu sebenarnya sudah tambah ilmunya, sudah banyak. Kata badi dalam bentuk bersangatan. Oleh karena itu, ada yang sangat menerjemahkan, sangat indah. Ada jelas kejadian ciptaan sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Namun, walaupun demikian, masih banyak manusia yang belum sampai penggunaan akal pikirannya. Kejadian alam ini sudah dianggap biasa-biasa saja. Memang sudah begitu adanya, bahkan ditutupnya lah mata hatinya untuk itu. Maka hati hanya dibuka untuk memenuhi keinginan nafsu belaka yang diperlukan secara lahir saja. Na'udzubillah min zalik. Sampai sini aja pengajian kita ya. Coba. Jadi nanti bawa saja sholat itu. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Mantap. Wah, kalau dia baca dan cari sadar dan ke Allah dimapun wah. Allahumma faqihna fiddin. Ini fungsi doa itu. Allahumma faqihna wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.